satu-satu mungkin dari nama, umur, sama kerjaan kali ya. Boleh Boleh. dari kayak dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Evelyn, umur aku 25 tahun, pekerjaan aku content creator. Oke, apa lah ya? Nama aku Naila, umur aku juga 25 tahun, sama pekerjaan aku juga content creator dan social media strategist. Halo, nama aku Putri Anjani, umur aku 25 tahun, pekerjaan aku content creator juga. Hai, aku Nada, aku 25 tahun, aku juga content creator. Oh, kita semua sama. Sama ya? 25 tahun semua. Iya, Pak expect. Oh my gosh. Okay, it's an exciting day today karena aku bisa ngelihat sosok-sosok beauty influencer semua di sini. Ada yang fokus ke styling rambut, ada yang review skincare, review makeup juga. Oh my gosh, seru banget sih. Mungkin boleh di-spill dulu nih, hari ini pada pakai skincare sama makeup apa aja sih? Mungkin mulai dari Evelyn. Mau dari skincare dulu kali ya. Mm-mm. Kalau untuk skincare, aku hari ini pakai basic skincare aja sih. Paling lebih ke toner, terus juga pakai serum vitamin C. Karena kan kalau vitamin C dia bisa untuk nebus sunscreen ya katanya ya. Right. Iya. Terus habis itu aku juga pakai sunscreen aja, itu aja. Oh, oke. Terus makeupnya? Kalau makeup aku pakai foundation dari YSL. Terus kalau untuk blush aku pakai dari Rare Beauty. Kalau untuk powder itu aku pakai dari Chanel. Kalau untuk eyeshadow aku juga pakainya yang apa namanya lokal brand aja sih, kayak something gitu loh. SK. Oh, oke oke, yang benar-benar lagi viral juga tuh Iya. ya, lumayan terkenal, suka seliburan di FYP TikTok ya Benar. enggak sih? Oke, kalau aku sih sama ya, aku juga toner sama moist aja untuk skin prep-nya. Terus kalau untuk foundation aku pakai yang Dior, terus blush sama sih Dior juga, highlighter juga sama. Nah, kalian jadi nih. Kalau aku lagi hampir sama sih sebenarnya kan kalau cewek Oh tuh iya benar. pasti kalau misalkan sebelum makeup itu pasti pakai skin prep, lalu moisturizer, terus sunscreen, primer, sama aku lagi pakai foundation karena aku lagi lumayan agak beruntusan gitu, jadi pakai concealer dari The Same, itu dari brand Korea. Terus aku pakai blush on dari Rode sama bedakai dari Charlotte Tilbury. Terus kalau bagian alis itu Lux Crime. Kalau bulu mata yang magnetic itu. Oh, mau sadar nggak sih? Ini apa yang namanya? Dorolab. Oh. Jadi kayak nggak harus pakai lem gitu. Sama Oh, banget. iya. Iya, sama. Karena tuh dulu aku sempet kayak kecanduan extension. Kalau pakai masker kan kayak agak suka Iya, lebaran gitu benar, kan. aku Jadi juga gitu. better pakai yang itu. Benar. Oh, lebih praktis juga sih ya. Oke oke, kalau Nada? Aku pecinta lokal by the way, Oke. jadi semuanya lokal. Cuma untuk skin prep biasanya kalau untuk make up nih, sebelum make up aku nggak yang too much banyak banget gitu. Moisturizer juga kadang kalau lagi breakout aja atau kalau lagi kering. Kalau enggak pun aku pasti nggak bakal pakai moisturizer. Biasanya aku pakai kayak ada kayak all in one spray gitu. Jadi udah ada oilnya, udah ada tonernya yang all in one. Jadi udah set. Iya, bener itu. Kayak yang ada kuning. Iya. Yang mirip The Alba. Iya, bener Oh, banget. Aku pakai keren. itu. Aku pakai itu, terus habis itu langsung sunscreen lokal. Aku pakai Enpure, terus langsung langsung apa namanya, complexion. Cushionnya aku lagi pakai Harlette. Pokoknya makeupnya aku lokal semua. Harus beneran bagus nggak sih? Bagus Oh banget, ya, I've never Nay. tried it before. Iya, Bagus katanya banget. emang bagus banget sih. Bagus banget. Oh, aku liat review-reviewnya juga oke. Iya, bagus banget. Iya, ada oat itu kan. Iya, ada bener. banget. Iya, bener. Itu bagus banget, guys. Aku notice kalian tadi banyak mix and match local brand sama brand-brand luar negeri juga, bahkan ada yang kayak Korean beauty juga. Nah, menurut kalian brand-brand lokal yang ada di sini kan banyak banget nih yang Banyak lagi banget. suka viral. Itu tuh mampu gak sih bersaing sama brand-brand luar, apalagi kayak Korean beauty yang udah terkenal banget sama clean look-nya, simple look-nya, apalagi yang mirip-mirip kamu gini nih tampangnya. Menurut kalian gimana? Sangat mampu menyaingi. Oh Kalau ya? menurut aku udah buktiin karena beberapa dari kerabat-kerabat yang aku kenal, dari teman-teman yang aku kenal, yang biasanya selalu pakai high end, yang pakai Dior, yang pakai pokoknya yang bener-bener harganya mahal banget gitu. Terus
semenjak mereka aku racunin produk-produk lokal, kayak mereka tuh selalu bilang gila, nggak nyangka ada produk lokal sebagus ini, tapi harganya parah murah. Apa nih, cushion atau? Dari cushion, dari contohnya Harlet, please, aku gak di endorse sama sekali, tapi wajib cobain Harlet, please banget. Iya, harus review. Bener-bener beli sendiri, aku cobain sendiri, bagus banget Harlet. Oh. Harlet, terus Lux Crime juga bagus banget. Bener banget sih. Udah gitu kan makin kesini produk lokal juga makin upgrade ya. Ingredients-nya, Iya, packaging-nya betul. atau apanya nih? Semua. Semuanya. Literally semua. Wow, jadi kita mampu bersaing lah ya sama Mampu internasional. banget. Mampu banget sih. Wow, itu kan tadi lebih ke makeup. Kalau skincare menurut kalian sama gitu juga atau? Kalau skincare menurut aku sih lebih balik lagi ke mukanya masing-masing, Betul. keadaan kulitnya gimana. Kalau aku Betul. masih mix gitu loh, jadi kayak masih ada yang pakai lokal, terus ada yang masih pakai luar juga. Kalau boleh jujur, aku tuh lebih pakai skincare lokal malah. Oh ya? Iya, Hmm. karena lebih cocok. Oh, pakai apa tuh? Aku suka banget sama retinolnya si Buni. Oh, kan kita seminggu cuma boleh 2 kali nggak sih? Aku karena active ingredient kan ya? Benar. Cuma kalau aku kan udah lumayan sering, jadi aku lebih rutin lagi sih, kayak sampai hari, seminggu, kayak gitu. Oh oke, berarti emang udah cocok ya sama brand itu. Iya. Oh I see. Nah kalau kalian tuh barengin sama treatment nggak sih? Iya, tapi jarang sih aku. Yang sering banget sih. Nggak sering banget kok. Biasanya apa treatmentnya? Paling kalau aku ya, kalau aku facial aja sih. Oh sebulan sekali atau gimana tuh? Iya, sebulan sekali. Lama? Kalau aku paling skin booster, dan itu nggak yang setiap bulan juga, karena kalau keseringan treatment malah katanya kulit kita tuh makin tipis. Oh iya, Setuju. Iya, juga ya. iya, jadi Setuju. kayak kalau menurut aku yang paling ngaruh banget ya skincare. Treatment tuh ya gitulah, tergantung. Iya. Ya cocok-cocokan juga sih sama kayak skincare ya. Oh treatment juga nggak? Aku treatment juga, cuman aku bukan untuk kulit sih. Kalau aku biasa buat contouring, jadi kayak buat kayak botox, terus juga Iya, aku juga kayak Iya aku juga sih. kayak gitu sih. juga. Ternyata pada berani-berani semua ya gitu. Tapi bisa nggak sih sharing pengalaman pertama kali botox mungkin? Kalau untuk pertama kali botox ya, kalau botox itu dia cuma bisa kalau nggak salah setahun cuma maksimal 2 sampai 3 kali. Kalau nggak nanti dia bakal resisten kan katanya. Betul. Nah jadi kalau aku biasa di sini tuh sekitar 30, di sini sekitar 25 karena wajah kan nggak simetris ya. Oh jadi bisa nggak sama dosisnya ya kanan kiri? Iya, Aku baru tahu. benar. Oh oke. Terus gimana perasaan pas pertama kali kayak deg-degan gitu nggak? Nggak deg-degan sih, menurut aku juga nggak terlalu sakit. Kalau dibanding sama DNA salmon itu sakitnya sakit banget sih DNA salmon. Tapi dia anestesi kan? Anestesi. Oh my gosh, ini fun fact banget ya. Pertama kali aku botox, aku maju mundur banget. Aku deg-degan karena aku belum pernah tuh yang nge-inject yang buat berubah bentuk muka gitu. Terus waktu itu aku pernah cobain botox yang di Korea, itu nggak di anestesi. Aku nggak di anestesi. Jadi pas disuntik tuh kayak kaget gitu. Kaget, sedangkan di sini kan semuanya di anestesi dulu, dokternya kayak biasanya prosesnya tahapnya agak panjang ya. Kita nunggunya juga lama sampai kebas. Di sana tuh langsung terus kayak oh udah kelar gitu doang gitu. Tapi hasilnya bagus, cuma perbedaannya gitu sih kalau pengalaman aku. Kalau ada mungkin pas botox gimana? Aku lebih ke filler sih, karena kan pokoknya kalau face contouring tuh kalau nggak botok filler ya kan, aku filler terus sama meso, karena double chin aku tuh parah guys. Oh ya? Iya, mau aku turun berat badan aku tapi double chin aku tuh nggak bakal berubah. Tapi tuh ngaruh nggak di Ngaruh banget lagi, oke. ngaruh banget. Cuma Cuma tuh yang ototnya di aku lupa deh. jadi dia disuntik juga sama kayak Oh, botox, disuntik juga ya? sama kayak botox disuntik juga. Terus nanti dia bakal pokoknya melunturkan lemak-lemak gitulah. Tapi kalau filler tuh lebih sakit nggak dibanding suntik botox? Aku sama aja sebenarnya. Aku pernah botox, tapi itu udah beberapa tahun lalu. Menurut aku filler lebih sakit. Oh, filler bisa sakit. Oh, Iya. pernah sih kalau filler. Kamu maksudnya filler apa, dagu juga? Bibir, dagu. Oh, bibir. Heeh. Wah, kamu pernah nggak? Cobain deh. Kita balikin. Aku coba haifu gitu-gitu. Oh, kamu udah pernah nyoba haifu? Iya. Gimana? Sakit nggak sih haifu? Aku belum pernah malah haifu. Enggak sih, enggak. Ini kayak disetrika gitu gak sih? Iya, kayak di Yang terdiri gitu ya? Oh, aja ya. katanya kayak diinduk sama gajah gitu kan. Yang TikTok bilangnya cuma serang sih enggak sih?
Tapi nggak selebay itu ya? nggak selebay itu. Oh. Karena kayak beauty is pain, jadi kayak oke, cantik-cantik jadi kayak jadi nggak mikirin sakitnya gitu. Bener. Setuju. Iya. Tapi ya oke lah ya buat pengalaman sesekali Betul. kita cobain Betul. treatment yang lagi viral gitu sih. Nah aku pengen tahu juga deh, biasanya kalian tuh monthly spendingnya berapa sih untuk antara treatment atau makeup atau skincare? Kisaran aja sih, mungkin kan sekolah banyak ya. Kira-kira aja kalau skincare budgetnya berapa? Kalau skincare jujur aku tuh jarang beli sih, karena aku dapat kiriman, jadi jujur aku nggak pernah beli skincare. Tapi kalau yang aku rutin itu aku biasa pakai retinol aja yang biasa aku beli. Jadi aku lebih ke treatment biasanya. Kira-kira berapa tuh spendingnya untuk treatment? Gak banyak sih, paling kalau untuk sebulan ya, yang benar-benar sebulan itu paling kayak 2 juta 3 juta gitu. Oh, itu benar pakai IPL gitu nggak sih? Aku gak pernah IPL. Oh, justru bukan lagi kan? Aku ya biasa Allah. Haifu gitu-gitu aja sih, Meso, yang kayak tadi Nada ya. Oke, berarti kira-kira kisaran juga sampai 3 juta lah ya untuk treatment. Kalau Dre, soalnya Makan dulu. Kalau aku kadang dikirimin juga, terus kadang nggak dikirimin, jadi kayak sekitar 1 sampai 2 jutaan. Terus kalau dari kan juga paling kan nggak tiap bulan kan, kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Jadi nggak kayak harus banget. Betul. Paling kalau aku kayak minum vitamin gitu, vitamin Oh ya? kulit. ya kayak gummy-gummy gitu nggak sih? Nggak, dia dari Juvaza. Oh, justru masa ada vitaminnya juga ya? Aku kira cuma Iya. di serum-serum aja. Dan apa ya, lumayan ngaruh juga sih kan, kadang kayak kita butuh asupan juga ya buat dalam. Kayak Itu bukan dari collagen atau itu kayak pil gitu. maksudnya Vitamin D. kandungannya, oh vitamin D, Vitamin D, oh zinc, jadi untuk brightening vitamin gitu ya? Oh, I Ya, see. supaya nggak cepat jerawat gitu. Oh, oke. Kalau Nana? Hampir jarang lagi. Tunggu, tadi belum di-spill kisaran harganya. Oh iya benar. Belum di-spill. Di sana berapa ya? Ini ya nggak beda jauh ya, 1 sampai 2 juta. Oke. Kalau untuk treatment aku hampir, kalau untuk facial aku biasanya dari sendiri. Cuma kalau filler biasanya tawaran dari brand, Oh. dari klinik kayak gitu, dari Derma Express atau apalah gitu. Dan itu juga kan 1 tahun setengah sekali kan untuk di retouch-nya. Jadi kayak gitu. Bahkan aku pertama kali botox juga di Derma Express. Iya. Sama di situ juga. Terus belum di-spill tuh tadi. Spill harga kisaran untuk Enggak, skincare. kalau untuk treatment aku facial itu sebulan sekali karena aku lumayan sering banget muncul kulit Komedo mati, ya? komedo dan segala macam yang nggak bisa dihilangin pakai skincare doang gitu. Agak lumayan tebal ya say. Jadi setiap bulan tuh ya facial aja itu 3,5 kurang lebih di Oriskin atau di mana yang ada promo-promo biasanya aku datengin. Terus abis itu untuk skincare karena kebanyakan ya kata kita kan kreator pasti sering dikirimin kan sama brand. Jadi aku memanfaatkan produk sekalian aku coba juga, di review juga gitu. It's true. Tapi kadang kalau misalkan kayak ada yang lagi viral nih, FOMO sendiri check out. Kalau makeup juga pakaian dari Iya, dari bener. dikasih atau beli sendiri? Lebih ke pakai yang dikasih karena sekalian review juga mau tes ketahanan pasti gitu kan kita kan. Abis itu ya udah pakai aja yang ada deh. Iya sih bener. Sebenarnya kalau makeup juga sekarang udah ya mirip-mirip aja ya Iya, hasilnya, bener, tergantung skill kita Bener, nge-brush muka iya, kita gimana bener, kali bener. ya, tergantung jago apa enggak. Oh, oke, I see. Terus, hair care kali ya? Kita belum masuk ke hair care loh. Kayak, kamu sering banget gonta-ganti warna rambut. Oh iya benar. Ya kan? Itu gimana cara maintain-nya? Soalnya ke bleaching juga nggak sih? Bleaching aku tiap 3 bulan sekali tuh pasti retouch akar. Oh really? Hmm. Terus cara maintain healthy hair itu gimana? Kalau aku yang pasti rutinnya pakai hair mask ya, terus juga conditioner tuh juga wajib, ada hair oil, terus juga kalau malam aku pakai night cream buat rambut. Oh ada night cream untuk rambut. Ada dari L'Oreal, Oh itu tuh kayak teksturnya creamy Iya, creamy. atau oil gitu. cream. Oh tapi bikin lepet nggak? Pasti pakai dia kayak lumayan basah, tapi lama-lama dia bakal nyerap juga sih. Oh tapi nggak bikin rambut oily gitu ya? Sama aku juga pakai scalp care gitu dari Harmony. Oh lengkap banget ya hair Iya, care-nya. kalau enggak, aduh nggak tahu lagi dia rambutnya nanti Tapi gimana. berarti nge-bleaching itu setiap bulan atau?
Aku bleach biasa bleaching akarnya doang. Dia di 3 bulan sekali biasanya. Tapi berarti bagian bawahnya atau jarang di color lagi ya? Atau suka juga? Suka juga kadang-kadang. Ganti-ganti warna. Ganti-ganti Aku warna. ingin kamu punya pink pastel Iya. Korea banget, kayak yang lagi viral tuh Heart to Heart. Kan lagi viral banget. Nah, Jani ini nih pakarnya hair care nih. Kontennya hair care banget. Aku mau tahu nih gimana caranya tuh merawat rambut ngembang. Sebenarnya rambut aku itu kan aslinya ngembang banget, by the way ngembang, terus gelombang. Dan itu yang pas tahun kemarin tuh ngembangnya rusak banget, frizzy gitu. Terus aku kayak sempat konten kan tentang hair care dan aku nyobain semua produk yang lokal brand yang kirimin. Aku pakai terus alhamdulillah pas sekarang tuh ngembangnya ya masih ngembang emang, cuma nggak sengembang kayak sebelumnya. Ya mendingan banget gitu. Oh, oke. Terus tapi tetap nyatok everyday atau? Nyatoknya sih karena konten aku kebanyakan nyatok, jadi nggak yang tiap hari banget sih, yang kayak misalkan aku save dulu nih buat hari ini sekalian buat next kontennya gitu, jadi nggak yang bener tiap hari banget. Terus Mungkin bisa sharing juga suka dukanya punya rambut ngembang nih. awalnya sih Sekalian nih. kayak- Soalnya pasti banyak banget yang relate kan dengan kondisi rambut Iya. ngembang itu. Kalau misalnya rambut ngembang itu ya lumayan PR banget kalau lagi ngerawat sih kan, karena kayak pakai hair oil juga, sama hair oil, terus cream bath hair mask, hair serum, cari shampoo yang benar-benar cocok banget sama kulit kepala aku. Terus kan rambut aku kan kadang di keriting alami juga, yang natural curly gitu, yang pakai curl cream, pakai hair mousse itu ya. Jadi kayak bisa pakai 2 hair care gitu. Cuma apa ya, alhamdulillahnya sering dikirimin juga sama brand. Wow. Dan lokal banyak banget yang panjang bagus. banget ya step hair care-nya kayak Setuju. bener-bener cuma hair mask sama hair oil doang gitu. Aku kadang baru tahu tadi ada yang cream, ya hair cream ya. Terus kalau ada? Kebetulan kalau aku, rambut aku adalah korban dari ibu-ibu zaman dulu. Kamu tahu dulu kan waktu SD tuh kayak normal kayak kutuan, ngerti gak sih kutuan? Oke, iya, Jadi iya, ya iya. guys, aku tuh korban ibu-ibu zaman dulu. Waktu kecil aku pernah kutuan. Karena sekolah pakai kerudung, terus rambut aku kalau lagi basah kan pakai kerudung kayak lembab dan itu sarang kutu banget kan. Terus pada saat kutuan itu tahu nggak, aku bukan dipakein, kalau orang kan biasanya pakai peditok ya, pakai peditok kan obat kutunya. Aku enggak, aku pakai kamu tahu nggak obat nyamuk Disemprot nih. yang yang krim, iya. Aku dipakein itu dan panas banget, akhirnya rambut aku rontok seadanya. Dan bener rontoknya tuh sampai ke akar-akar, jadi nggak numbuh lagi, jadi tipis banget rambut ini. Dan masih banyak banget ibu-ibu yang masih ngelakuin itu pada anak-anaknya. Oke, this is really new for me. Aku baru tahu Iya. bisa kayak gitu. Tapi kan pas rambutnya rontok kamu gimana pas itu? Ya udah, itu kan zaman SD ya, dan Iya kita sih, juga nggak jadi ngerti kita nggak ngerti ya. apa-apa. heeh. Oh, terus tapi kamu inget kejadian itu? Ingat Panas ya kepala banget. sih. Iya. Jadi korban Terus itu memory. trauma banget. Trauma Jujur, banget. Itu wow banget sih. Parah. Ceritanya sangat bombastis ya. Jadi makanya pas udah sedikit besar, udah sedikit centil, kita mencoba cari-cari ya kan apa yang bisa menumbuhkan gitu. Ternyata tidak ada, tapi alhamdulillahnya segini aja udah alhamdulillah gitu, masih ada rambut gitu kan. Ngerawatnya gimana tuh yang sekarang? Ini tipis banget tadinya. Tapi karena aku nyari cara dari yang alami, coba pakai kemiri, pakai apa namanya, kayak apa oil-oilan gitu yang buat rambut, aku coba perlahan, tapi dia numbuh alhamdulillah gitu. Iya, soalnya nggak kelihatan kayak tipis sih. Kalau aku lihatnya ya. Iya, karena aku selalu pakein apa namanya, hairspray gitu, jadi aku naikin biar dia sedikit Oh, ngembang bisa- ya. bisa tipis-tipis. Terus kalau lagi basah, biasanya aku balik rambut aku keringinnya kayak aku balik gitu, jadi dia kan diri kan. Oke, ini tips buat yang punya rambut lepek ya, cocok banget nih buat dengerin langsung dari Betul. Anda. Oke, makasih loh udah sharing, aku banyak baru tahu hal-hal baru nih barusan. Nah, aku pengen tahu juga nih, kita kan sebagai content creator nih, pastinya kan suka dikirimin PR package atau endorsean gitu ya. Kita kan berarti suka cobain berbagai macam produk dengan formula yang beda-beda. Itu kalian pernah nggak sih punya pengalaman nggak cocok sama, nggak usah sebut aja brandnya, kayak nggak usah sebut produknya juga nggak apa-apa, kayak
Pernah nggak sih kayak breakout karena salah pakai produk? Terus gimana cara ngatasinnya? Atau kayak cocok-cocok aja sama semua yang dikirimin? Gimana tuh? Sharing ceritanya. Kalau dari aku ya, aku tipe kulitnya kayaknya lumayan badak, jadi aku semuanya cocok sih. Oh ya? Iya, nggak pernah ada yang nggak cocok sama aku. Oh, I see, I see. Oh, aku bisa sharing cerita aku sedikit kali ya. Boleh. Aku pernah waktu itu lagi banyak banget masuk Anderson Skincare. Jadi semuanya tuh emang aku pakai. Jadi kan untuk kontennya mesti kita pakai, kita review teksturnya, kita review perasaan kita seminggu setelah pemakaian. Dan salah satu produknya ternyata nggak cocok. Waktu itu aku breakout parah banget dan itu tuh kayak mungkin jadi ingat kali ya, yang waktu aku breakout parah banget waktu itu kamu kayak lihat deh kita jalan-jalan ke Coach Cafe. Ya itu kan aku breakout parah banget dan aku ngebenerin mukanya lagi tuh waktu itu susah banget. Aku akhirnya treatment buat suntik-suntik jerawatnya yang lagi nonjol-nonjol sama beruntusan-beruntusannya. Selama sebulan itu aku bolak-balik mulu tuh tiap minggu ke dokternya buat disuntik-suntik. Terus aku bahkan sampai tuh point yang cuci muka pakai air mineral. Waktu itu jadi cuci muka pakai air mineral, tapi alhamdulillah bisa balik lagi. Iya, setelah around 2 to 3 months lah ya, baru yang bener-bener Cepat juga ya. iya beneran balik. Tapi tuh gila banget rutinnya. Aku bener-bener pakai ini terus. Bahkan kalau aku mandi keramas tuh nggak kena air. Kayak Tapi gitu sampai sih. berbekas gitu gak sih jerawatnya gitu? Bekasnya sih sisa tipis-tipis ya, bokongnya juga kecil-kecil kan nggak makeup begitu kelihatan. Cuman waktu itu tuh kalau kalian melihat beruntusannya tuh yang kayak serem banget dan jerawatnya gede-gede yang kayak even pas puberty aja tuh aku nggak jerawat yang seheboh. Untungnya. Tapi ya begitu sih. Skincare journey aku sebagai content creator. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih lebih ke, kan karena aku kontennya haircare, jadi lebih sering mikirinnya kan haircare. Kalau aku pasti nyobain semuanya dulu, terus misalkan gak ada yang cocok pasti bilang ke brandnya lagi, maaf banget gak cocok gitu. Terus kadang kan ada brand yang emang apa ya, pengen jujur, terus pengen juga emang udah waktunya udah mepet, jadi mau nggak mau harus ya harus di review gitu. Iya sih. Bener-bener. Terus aku pernah nggak ada kayak rambutnya justru jadi kering atau apa gitu. Nah, rambut aku juga kan kalau kulit badak ya, cuma kalau rambut aku juga lumayan apa ya, kayak nggak terlalu pernah yang Rewel banget gitu. Iya, nggak pernah yang kayak rontok banget, terus yang rusak banget. Malah tuh pas dari tahun 2024 itu aku nyobain semua lokal brand yang haircare, itu malah membaik rambut aku gitu. Oh justru cocoknya emang sama lokal punya ya? Iya, lokal punya. Oh, I see. Nakarizo. Oke. Oke, makasih Zo. Masa juga ada yang coklat kan tuh Makarizo wangi iya, banget. enak banget sih. Enak Keribat banget. ya. Dada gimana? Kalau aku skincare dan make up sejauh ini semuanya cocok. Oh ya? Sejauh ini. Tapi kalau untuk endorsean ya, aku biasanya selalu lihat dulu. Kak, aku mau masuk brand ini, tapi aku lihat dulu ini brand apa ya, Oh, iya, gitu. pasti dong, Yang pasti aku mikir. kurasi dulu. Terus kalau untuk skincare, so far semuanya cocok. Apalagi kebanyakan emang lokal kan, kalau aku kan. Itu cocok-cocok aja sih, so far ya. Gak ada sejauh ini yang aku ambil pun brand-brand itu gak ada yang overclaim, gak ada yang bermasalah gitu. Wow, tapi ya emang sekarang skincare brand tuh udah banyak banget sih. Sampai kita tuh juga susah bedain mana yang sebenarnya merek luar, mana merek lokal. Iya. Ngomongin brand-brand skincare, makeup, dan haircare ini, kalian pasti notice nggak sih sekarang tuh banyak influencers atau selebriti maupun yang di lokal dan di luar itu sekarang tuh jadi pada muncul dengan brand-brand mereka sendiri gitu, pada bikin makeup line sendiri, skincare line sendiri. Yes. Nah tapi menurut kalian itu tuh emang beneran bagus nggak sih produknya atau cuman jadinya menuhin pasar makeup aja nih, bikin orang bingung mau beli apa tapi sebenarnya produknya sama-sama aja. Iya. Mampu nggak sih mereka bersaing sama yang udah ada? Menurut kalian ya? Atau mungkin ada yang udah pernah cobain juga? Udah. Gimana tuh? Aku ada pernah nyobain produk skincare punya seorang artis yang menurut aku kayaknya ini bisa ditemuin kok sama brand lain gitu. Oh, Jadi aku sama belum, aja. iya sama aja aku belum nemuin yang mewahnya tuh di mana, maksudnya bedanya tuh di mana gitu. Oh, I see. Jadi dari segi ingredients sekiranya ya 11-12 Yes. similar. Kalau dari yang haircare mungkin kan banyak juga tuh sekarang yang punya artis nggak sih? Iya ya, kayak aku sih belum terlalu notice yang kalau haircare punya artis kan belum terlalu notice sih. Oh, oke. Itu lebih jarang deh.
paling kayak makeup Makeup, sih. Iya, skincare ya. makeup atau Iya. skincare, Tapi makeup. kalau makeup yang beneran dari beauty creator itu kayaknya beneran bagus kalau menurut aku. Mhm. Kayak Mother of Pearl. Oh iya, Oh, iya. benar-benar. Nggak usah diragukan sih Iya. itu. Gak usah diraguin sih, udah pasti bagus. Apa gimana? Kalau aku juga sama nih, kalau makeup itu biasanya kalau punya beauty influencer itu pasti udah bagus. Cuma kalau untuk skincare, mungkin menurut aku kayak banyak ada di brand lain juga gitu loh. Iya sih, kalau skincare kayaknya ingredientnya mungkin mirip-mirip dan balik lagi ke cocok-cocokan kali Betul. ya. betul. Sih ya, tiap orang Betul. beda-beda. Aku inget deh waktu itu tuh kayak ada brand lokal yang sebagus Rare Beauty blushnya apa ya? Rain ya namanya. Rain, iya. Benar-benar beneran bagus kan ya. Aku ngeliat juga kayak orang-orang ngonten. Berarti sebenarnya emang brand-brand dari artis tuh lumayan oke-oke juga lah ya. Benar. Ada yang oke, ada yang enggak lah ya. Kayak gitu. Oke. Kita masuk ke beauty trends dulu kali ya. Kayak, oh gini deh, kita kan sering banget nih makeup yang tanda kutip untuk konten atau untuk photoshoot. Pastinya kan beda dong sama makeup kita sehari-hari. Tapi sebenarnya makeup yang kita pakai buat konten tuh bisa nggak sih dipakai untuk kita pergi jalan-jalan biasa, like on a daily basis? Menurut kalian gimana? Atau justru sama makeupnya? Hampir-hampir Sama sama sih, sih. jujur ya. Oh, berarti nggak yang ditebelin atau apa gitu untuk konten. Kadang kan untuk kamera biar blushnya lebih kelihatan atau lebih nyala highlighter atau lebih contour. Kadang kan ada yang makeupnya nggak gitu. Nah, kalau kita berarti sama-sama aja ya. Sama. Mirip-mirip lah ya. Paling kalau misalnya lagi yang ada viral gitu yang kayak Kikai, terus apa sih yang kita make up. Bebot ya, Iya, bebot. Oh, kalian suka ikutin makeup sama beauty trends gitu nggak sih? Kayak misalkan dulu kan orang pakainya sering kan foundation ya. Sekarang kan anak-anak kan cushion banget ya. Cushion Iya. banget. Kalau Iya, kalian ikutin betul, nggak betul, tuh? betul. Jadi pindah shifting ke cushion juga nggak tuh? Iya, Kalau misalnya aku lagi buru-buru banget, biasanya aku juga pakainya cushion. Lebih sat ya. bisa tuh lebih ringan, Iya benar. ya kan? Oke. Dan cover itu juga sama. Iya, betul. Terus kalau kayak makeup look gitu, kalian tuh lebih cenderung ngikutin ke trend mana nih? Kayak Korean look kah? Atau Japanese yang igari makeup? Atau kayak apa tuh? Ada nggak sih yang kayak spesifik yang kalian tuh ikutin? Kayaknya kalau aku lebih ke Korean makeup ya, soalnya lebih cocok gitu. Oke. Kelihatan sih, kelihatan sih. Namanya juga mana tuh? Eh, Apa ya? Coba. Iya, Oh iya. Cocok, iya. Oke. Kalau kalian ada nggak kayak ngikutin kayak western trends atau ya gimana gitu sih? Biasanya yang dicontoh. Kalau aku sih lebih kayak ngikutin ke tipe muka aku kan, kalau tipe muka aku kan kayak yang bold gitu kan, jadi makeup itu yang lumayan bold juga, jadi lebih yang western makeup. Oh, kalau Nada? Latina. Oh, oke. Latina. Beda semua nih. Akhirnya kita ketemu kayak yang beda-beda juga nih ya. Aku malah nyari cushion kalau orang satu tingkat lebih cerah ya, aku satu tingkat lebih gelap. Wow, tapi masuk aja ke skin tone. Justru nyarinya yang kayak gitu nah. Oh, justru maksudnya begitu. Iya, aku merasa cantik aja kalau aku sedikit lebih gelap. Oh, oke. Eksotis ya. Iya. benar. Nggak kelihatan kayak kamu gelapin sih. Nah, apalagi aku lebih cerah kayak aneh gitu menurut aku. Bagus, maksudnya pas banget sama Iya. jangan kelihatan kayak digelapin. Emang pas Oh, iya? pas banget aja. Iya. Aku bahkan kalau kamu nggak ngomong aku nggak akan tahu. Berarti Iya. masuk ya. Iya, emang masuk. Dan ternyata bukan aku doang, ada banyak banget yang kayak gitu. Oh. Aku suka Iya, banget ya, kayak biar gitu. mungkin nggak pucet juga kali ya kan tipe muka Karena kan nggak beda-beda. jadi ini juga sih apa ya, abu-abu gitu loh mukanya. Oh, Iya, iya benar. Paling kalau untuk ngecerahin aku pakai loose powder di bawah mata gitu, pakai highlight. Oh my gosh, mungkin kalian bisa sharing kali ya pertama kali belajar makeup. Kayak seru tuh kalau kita ngomongin. Kayak kan sekarang udah pada cakep-cakep banget ya, udah tahu lah ya yang cocok konturnya gimana, highlighternya taruh di mana. Tapi dulu pas belajar makeup mungkin bisa diceritain tuh gimana sih? Waktu aku pertama kali, ada tuh alisnya beneran tebel banget, aku sampai malu sendiri. Kayak gitu sama aku juga gitu dulu. Dulu pas SMP. Terus kalau untuk lip tint dulu juga aku tuh sukanya yang kayak merah gitu. Tau gak sih yang waktu itu viral kayak Tony Moly? Tony Moly. Iya. Pakai itu nggak sih? Zaman SMA pakai gitu Arab, Iya. hijau Arab, Hijau itu kan. Hijau iya itu, oh my gosh, viral banget. Iya. Berarti
Emang sama ya semuanya Iya. rata-rata fasenya. Dulu pakai blush juga kadang ketebelan. Iya, tapi kalau gue Iya. tuh kayak gak ngerasa itu Iya, bener-bener. apa ya, memang gitu kan. Apalagi sebelum zaman TikTok tuh kita kayak nggak ada patokan gitu. Tuh, udah gitu sekarang tuh udah ada color analysis gitu. Iya. Jadi kita cewek menyesuaikan. Iya. Kita juga bisa outfit menyesuaikan yang cocok Betul, sama skin tone kita. iya. Iya, sekarang udah lengkap banget ya. Pinterest kan bisa juga. Iya, Pinterest juga. Tapi kamu pernah nggak kayak makeup class gitu nggak? Aku belum pernah sih. Ya sama biasanya kadang sama makeup artist kan bisa kayak ngajarin gitu. Bener. Iya betul. Buat Paling di event-event aja nggak sih? Oh iya, di Kayak event, iya, kalau lagi ada iya, event, iya. terus kebetulan lagi ada di make up, terus belajar. Ini yang asik juga diomongin tuh mau tahu journey kita sebagai content creator nggak sih? Awal mula konten tuh gimana? Kan kok tiba-tiba kepikiran tuh, oke gue mau buat TikTok nih, mana tahu viral, mana tahu bisa jadi content creator itu awalnya tuh gimana? Kalau aku dulu pertama kali kayaknya dari face painting deh. Oh oke. Jadi kayak pakai cat, tapi catnya khusus untuk wajah. Terus kayak bikin karakter-karakter gitu kayak Barbie, terus juga apa namanya kayak monster-monster gitu, lucu deh. Oh terus itu kamu kontenin? Itu sama tuh zaman pandemi kan? Iya, zaman pandemi. Terus juga aku suka, kalau kalian tahu tuh ada namanya special effect makeup. Jadi tuh kayak bikin kayak berdarah-darah gitu. Terus bikin iya, 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 iya. Sama gue Iya. bimba kamu. Iya. Oh my gosh, keren banget. Terus bikin yang kayak konten transisi Iya, gitu. transisi bener. Oh wow, oke. Kalau aku sih kata journey-nya sama ya pas pandemi juga, tapi awalnya tuh ngikutin trend yang joget-joget doang gitu, nggak pernah yang kayak bener-bener review produk. Sampai akhirnya tuh aku di endorse sama satu e-commerce, terus aku tuh dikategoriin sama mereka tuh beauty lifestyle, dan semenjak itu tuh baru aku nemuin niche aku, oh yaudah deh aku fokus ke beauty aja, dan di situ deh baru akhirnya aku review produk, sharing honest review. Awalnya belum di endorse dulu, terus lama-lama baru tuh terima endorsean, aku curate juga. Gitu sih zaman pandemi awal konten TikTok loh. Ada ini juga kan pernah banyak community kalau di Iya. betul. Dulu banyak banget. Sekarang tuh udah lebih rata-rata udah kebentuk komunitas. Iya. Dan sekarang kan lebih ramai lagi ya orang-orang yang di seputar dunia perkontenan ini. Jadi mungkin persaingannya lebih sengit kali ya. Betul. benar-benar. Nah kalau jadi gimana tuh? Aku pas pandemi juga sih sama, jadi bikin konten sama papa aku kan. Karena papa aku pasti lagi libur juga, jadinya kayak kita bikin konten bareng, joget-joget lah, terus yang lucu-lucu gitu. Terus pas setelah udah selesai pandemi kan papa aku udah mulai kerja lagi. Akhirnya aku mikir kayak bikin konten apa lagi nih, terus aku nyoba kayak make up, terus outfit. Gak ada yang masuk. Dan pas 2024 tuh pas awal tahun aku nyoba hair care, kayak iseng aja, kayak posting nyatok rambut ngembang. Terus alhamdulillahnya naik pas di situ. Oh jadi blow up-nya pas di situ ya? Iya. Terus pas 2024 sampai sekarang ya kontennya rambut terus. Konsisten ya akhirnya kayak Iya, sharing pas tentang ketemu hair gitu. care. Wow. Kalau Nada nih kayaknya tuh kamu tuh udah lama banget loh konten. Karena dari awal banget aku tuh konten Nada tuh udah ada gitu. Dan dia tuh udah lama before me, dan setiap event aku pasti ketemu Nada. Iya. Gimana? Aku dari zaman sekolah itu emang awalnya tuh aku suka ikut casting, terus aku sempat ikut syuting kecil kayak FTV kecil gitu, maksudnya kayak film-film SCTV kayak gitu. Aku benar dari nol banget naik, ikut jadi figuran dulu, dapat skrip ini, cuma aduh ternyata capek ya Itu gitu. sinetron gitu ya? Atau Bukan FTV apa ya, FTV yang sejam gitu. paham. Iya. Ngerti. Iya kayak gitu, karena kan aku lihat basic keluarga aku kan semuanya entertain semua kan, Elvis dan segala macem gitu kan. Terus ya udah kita pansus aja sama keluarga Iya, sendiri, iya, abis iya, itu iya. nyari followers kayak dan lain-lain. Terus abis itu karena capek banget ya kayaknya syuting dan uangnya nggak seberapa, jadi ikut community, terus kayak terima endorsean tuh ya dari community juga, dari komunitas kayak gitu. Akhirnya udah deh lepas syutingan udah bye, gak cocok gitu. Terus akhirnya kita beranjak review sesuatu deh, makeup aja, kayak maksudnya kayak makeup
nggak jelas gitu. Oke. Katanya rame, ya udah Iya, lanjut. Tapi awal terjun ke community-nya tuh dapet idenya dari mana? Kayak, oke gue mau ikut komunitas ini. Gimana cara kamu tahu kayak ini nih cocok deh buat gue? Itu cara tahunya gimana? Nonton aja, scroll, lihat inspirasi di TikTok kan banyak ya dulu ya. Jadi otodidak aja. Jadi kita lihat aja sebagai penonton. Oh oke, gue berarti harus kayak gini ya. Lightingnya dari yang awalnya pakai lighting lampu biasa, Iya. sampai nyicil beli ring light yang besar, yang bulat, yang murah, yang mahal gitu kan. Iya bener banget sih. Oh my gosh, wah aku mau tahu dong. Biggest investment kalian untuk konten tuh apa? Kayak mungkin beli lighting atau beli kamera atau apa gitu yang bisa kalian share? Kalau aku di kamera sih paling pertama sih, sama lighting aja. Oh, oke. Lighting kayak Godox gitu ya kalau beli. Bener-bener. Oh, I see. Nah, jadi Aku sama sih. lighting ya? Ya, lighting. Jadi Aku yang awalnya pakai lighting besar nih kayak buat studio kayak gini. Tapi malah aku turun sekarang, bukan karena nggak mampu atau apa, tapi karena kayaknya lebih cocok pakai ring light biasa deh, yang kotak yang kecil itu, yang natural lighting, betul. Oh, I Gak tau see. kenapa kayaknya yang penting kamera udah bagus, ada cahaya aja udah aman kok gitu. Iya sih. Memanfaatkan cahaya matahari. Hari itu bagus banget. Iya. Kalau boleh biggest investment kamera sih, karena ternyata itu foto video jadi jauh lebih bagus. Terus kayak kualitas pas video tuh kayak ya aku lebih seneng aja ngeliatnya kualitas lebih jernih, hasilnya kayak lebih profesional. Kamera tuh ngaruh banget sih Ngaruh ternyata. banget. Pakai HP juga bagus, tapi on certain lighting kadang di HP tuh nggak bisa kita obrak-abrik gitu meskipun udah pakai CapCut pun. Karena aku pakai CapCut ya. Kalian pakai CapCut juga? sama. CapCut juga enggak? Iya, kadang kan ada lighting yang udah dibenerin di CapCut tapi kayak terlalu biru, terlalu kuning kayak nggak bisa. Iya, Tapi iya. ternyata kalau pakai kamera sengaruh gitu. Aku Coba ya. konten selalu pakai HP guys. Aku selalu pakai HP, tapi aku nggak pernah pakai video. Aku pakai sinematik. Oh, kan pakai sinematik. Iya. Oh, sinematik kamera depan atau Iya, kamera belakang? kamera depan. Oh, kamera belakang. Dia nge-flip kan, aku flip gitu. Jadi biar tulisannya nggak kebalik atau sebagainya macam gitu. Oh, Iya, oh, ini betul. tips banget nih ya. Dan jauh lebih misalnya bagus. Alternatif untuk yang belum bisa beli kamera, bisa cobain pakai sinematik kamera juga sama bagusnya. Itu baru tahu sih. Aku belum pernah coba syuting pakai sinematik kamera depan, itu wajib coba. Sejauh sih. ini aku ngonten pakai sinematik. Ini tuh worth the try. Oke, lanjut nih kita ngomongin tentang local beauty trends. Contohnya kayak yang lagi naik-naik, misal ceramide gitu ya. Menurut kalian akan bertahan nggak sih? Kayak itu ceramide, kayak apakah akan dipakai terus atau nanti shifting kayak salmon DNA? Sempat viral-viral banget nggak sih kayak serum yang kandungannya salmon DNA atau apa? Kayak will it last? Atau itu cuma sementara doang? Kayak sekarang doang nih, lagi musim nih orang pakai salmon DNA. Apa seterusnya kira-kira akan cocok? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kayaknya mungkin nggak bakal terlalu bertahan lama ya, karena kan kalau di dunia beauty pasti kan bakal upgrade terus. Nah itu yang bakal bikin kayak kita tuh pengen cobain produk-produk yang lebih upgrade gitu kan. I see. Kalian gimana? Kalau menurut aku sih ujung-ujungnya pada akhirnya pasti balik ke basic skincare lagi gitu. Kayak misalnya ada base serum lah, terus lagi serum sebelum make up gitu, kayak pasti bakal balik ke toner, serum, moisturizer, sunscreen udah. Iya Itu sih. Ada yang aku tertarik buat tanya kayak aku baru inget kayak baru keluarin baru tuh yang glycolic Iya, gloss itu glycolic yang buat gloss. rambut. Itu kan something new ya, I've never heard of it from other brands before atau mungkin apa aja yang nggak tahu. Itu tuh emang beneran ngaruh untuk glossier hair atau gimana menurut kamu? Kalau di rambut aku itu kan tipe rambutnya yang kembang yang bertexture gitu kan, jadi kalau buat dapetin yang gloss itu lumayan lama, takes time gitu loh, jadi nggak langsung. Tapi menurut kamu itu kayak sesuatu yang temporary atau kayak seterusnya orang akan cari itu gitu? Kalau buat di Indonesia sih kayaknya lebih ke rambut yang ini aja sih ya, yang sehat, terus nggak rontok gitu. Iya, Kalau iya, misalkan bener. glossy mungkin nggak terlalu muluk-muluk banget biasanya. Common problem sih, biasanya rambut ketombean nggak sih? Karena Iya, kan ketombean lembabnya juga, tempat kita tuh lepek. hujan terus panas Terus kembang kan supaya nggak ngembang tuh gimana? Iya benar-benar. Tapi Kita soalnya mau sih- masih ke situ. Iya, tapi sebenarnya aku suka banget sama yang ampulnya yang ungu itu, lumayan numbuhin baby hair dan wanginya tuh enak banget. Yang
empul apa jangan main pokoknya warna ungu aja guys. Kalau Nada, gimana tadi ngomong apa tadi? Oke, jadi untuk ceramide apakah akan turun ataukah akan naik, menurut aku kita kan punya concern wajah, permasalahan wajah masing-masing ya. Jadi kayaknya brand juga menyesuaikan gak sih? Kalau ngeluarin brand tuh menyesuaikan apa yang mereka mau keluarin produk ini, sesuai nggak concernnya sama problem kulit Indonesia kayak gitu nggak sih? Menurut aku ya. Jadi skincare ingredient apa yang paling cocok sama kondisi kulit kalian sekarang? Kalau aku sih karena aku tipe kulit kering, aku paling nyari tuh biasanya yang ada hyaluronic acid atau ceramide itu, karena itu yang paling bikin moist Yes, dan jadinya kalau makeup tuh lebih gampang masuk gitu, nggak cakey hasilnya. Mungkin Evelyn? Kalau aku seperti yang tadi aku bilang, aku tuh suka banget sama produk-produk anti-aging. Jadi kalau aku tuh suka banget sama retinol, terus juga black snail kalau kalian pernah dengar. Iya, Aku belum iya, pernah iya. coba tuh black snail. Black snail tuh bagus buat anti-aging juga. Oh, oke. Serum ya? Iya, serum. Itu bisa dipakai tiap hari juga? Iya, tiap hari. Bisa buat kulit sensitif juga bahkan. Oh, oke. Apa brand? Iya, apa berbeda? Itu biasanya Ada, aku pakai dari apa ya? Dokter G. Oh, dokter. Dr. G, oke. Iya, aku belum pernah coba. Boleh tuh black snail, aku baru dengar. Jadi skincare ingredient yang paling ngaruh di your skin. Semua sih kayak kayak Oh ya, hyaluronic ya? skin, iya, For dry skin, serum. lebih ke moisturizer sih. Niacinamide juga nggak sih? Biasanya Iya, sama kalau ada iya. ceramide, Betul. ada niacinamide. Iya. Betul. Hampir semua skincare sekarang tuh ada niacinamide ya isinya. Betul. Iya. Aku kalau misalnya pakai vitamin C tuh aku malah muncul berurusan. Sama. Iya, Aku jadi malah kayaknya- kurang cocok pakai vitamin C. Iya, tapi cocokan sih. Kalau ada? Aku cuma ada 4 ingredient yang pasti aku cari di setiap skincare yang maksudnya bakal aku pakai terus. Itu niacinamide, ceramide, retinol, 3 tuh, satu lagi. vitamin C. Oh, vitamin C. Oh, Udah, itu doang yang menurut aku kayaknya yang must have banget. retinolnya seminggu sekali gitu. Retinol biasanya seminggu sekali, atau sekarang kan udah banyak ya retinol yang bisa dipakai setiap hari karena apa namanya, dia cuma berapa persen yang Jadi kayak ringan concentrationnya gitu. kurang ini ya. Oh, oke. Oh wow, aku jarang sih pakai retinol. Tapi jujur aku udah mulai mau shifting ke yang anti-aging. Karena takut aja sih. Iya. Takut aja sih. Jadi kita udah Spotify kan. Terus kayak nggak tahu sih, mungkin kan kebanyakan nonton konten ya. Biasanya tuh orang yang udah umur 20 tuh udah mulai pakai yang retinol. Mungkin cobain black snail kamu gitu. Dan aku udah mulai khawatir nih. Kalau retinol itu di atas retinol kan ya? Iya, tapi dia tuh Oh, retinol di buat kulit atasnya? sensitif. Oh, oke. Jadi dia resiko iritasinya lebih rendah. Makanya sekarang aku pakainya retinol. Iya kan? Tapi itu yang kayak serum yang dibilas lagi gitu kan? Atau Enggak. Oh enggak? Enggak overnight. Jadi pakainya semalaman. Soalnya kan ada juga yang modelan yang harus dibasuh kan abis itu kan Oh, cuma iya, berapa iya, menit iya. terus dia Pilling kayak serum. nih. Oh, oke. Iya, yang merah-merah itu pilih serum ya. Iya. Aku pernah cobain tuh yang pilih itu juga. Tapi kalian nggak cocok vitamin C ya? Aku gak cocok sih. Vitamin C. Iya. Even yang kulit yang persentasenya dikit. Juga. Aku sih karena sebenarnya kulit aku sensitif, jadi kayak skincare itu tuh cocok-cocokan banget. Jadi kalau gue jujur, skincare aku tuh sekarang cuma 2, toner sama moist. Tonernya tuh lebih ke kayak serum spray gitu sih. Dan itu pun bukan brand lokal, tuh brand Korea. Aku yakin kayak banyak yang nggak tahu sih, namanya Estura gitu. Pernah dengar sih? Iya, aku pakai itu Estura, jadi itu dari dokter, dan mereka tuh marketingnya nggak yang berisik banget. Jadi kebetulan waktu itu karena adikku kuliah di Korea, pas aku kesana dia tuh ngerekomen, cobain deh ini, my friends pada cocok nyobain ini beli olive yang, terus aku cobain lah, aku pakai, dan ternyata emang sengaruh itu sampai aku akhirnya ngasih ke my boyfriend juga skincare gitu, dan emang orang lebih cerah. Terus tapi aku jadi dependent sama itu. Terus kalau misalkan aku nggak balik ke Korea, gimana cara aku minumnya kan, karena orang tuh jarang yang ngejustin si Estura itu. Cuman ya gitu sih. Tapi sebelum itu aku pakai Skintific yang ceramide.
Itu justru yang nyelamatin aku pas aku yang breakout yang parah banget itu. Aku belum kenal Aestura pas itu. Aku pakai skin tipik yang ceramide bener-bener cuma itu Yang doang. biru gitu. Yang biru. No toner, no sunscreen, no anything. Aku bener-bener fokus untuk Tapi emang bagus. gimana caranya Iya. kayak gue betulin dulu dari muka, nggak mau cobain yang aneh-aneh. Aku bahkan juga stop endorse skincare dulu for a meantime waktu itu. Jadi kayak aku fokus ngebetulin muka aku. Gitu sih. Skincare journey. Ya, skincare journey. Gitu sih. Tambahan lagi ya. Menurut aku bagus tuh yang ada itu apa namanya, gimana tanggapan kita buat yang fast beauty, kita pro atau kontra nih, karena kan brand sekarang tuh kayak gencar-gencaran banget keluarin produk tiap bulan terus. gitu kan, tapi jadi developnya itu kan berarti dalam waktu singkat dong, jadi bagus atau enggak gitu. Jadi menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, kalau untuk skincare aku kayaknya nggak bakal beli deh kalau yang kayak tiap bulan keluarin, tapi kalau makeup aku masih mau cobain. Oh, kalau aku dulu tuh ada brand dulu banget kalau nggak salah. Dulu tuh pas zaman pandemi aku cocok pakai itu. Itu one of the first local skincare brands yang aku tuh cobain. Terus waktu aku pakai itu cocok. Tapi mereka tuh sering banget ngeluarin serum dengan kayak ingredient yang beda-beda. Yang aku tuh juga masih belajar lah tentang skincare pas itu. Gara-gara mereka keluarin terus tuh kayak buat acne spot, buat dry skin apa segala. Aku beli-beli tuh serumnya. Akhirnya aku pakai skincare tuh jadi banyak banget. Justru aku jadi breakout mungkin karena kebanyakan pakai produk kayak gitu sih. Jadi dari situ aku belajar ternyata nggak semua beauty trends atau skincare trends itu harus aku ikutin. Jadi aku baru tuh fokus cari yang cocok aja buat muka Bener, aku. Terus sih, kalau kalian gimana tuh? Aku juga kayak kalau misalnya aku udah cocok, aku kayak nggak mau nyobain yang lain lagi gitu. Tapi kalau makeup yang kayak misalkan yang belum pernah aku cobain kayak eyeshadow apa gitu kayak mau beli, cuma kalau skincare tuh udah takut banget sih kalau misalnya nyobain yang baru. Takut Gimana nggak cocok lagi? lebih sulit Iya. ya. Kalau kamu gimana, Nat? Kalau untuk skincare aku emang agak boros ya. Aku tuh satu tube gitu bisa pakai buat seminggu doang. Itu banjir makanya. Banjir. Sehari kan 2 kali pakai habis Iya mandi sih. sore sama malam sebelum tidur itu biasanya aku banjir banget. Sampai Layering, badan kali ya? gue Sampai badan. layering terus pokoknya. Terus untuk tentang fast beauty yang lagi rame kan katanya iya menuhin lah sampah lah atau cuma ngikutin tren padahal produknya kayak ya udah aja gitu. Menurut aku ya balik lagi orang tuh kan kayak kita aja kalau misalkan mau nyari sesuatu barang pasti nyari-nyari walaupun ini ada brand ngeluarin produk yang sama yang mau kita cari juga tapi bentar kita lihat dulu yang lain gitu gak sih? Iya benar. Jadi kalau untuk skincare menurut aku nggak apa-apa juga karena orang juga pasti bakal nyobain kok menurut aku ya. Yes, benar. Part of journey mereka untuk cari yang paling cocok sama kulitnya juga sih. Iya gitu. Terima kasih banget kalian udah meluangkan waktu untuk datang ke Pop Talk untuk episode pertama kita yang membahas tentang beauty trends. Hey, thank you so much. Pop Squad, pop your life. See you on the next episode.